Oke, selamat sore semuanya. Selamat datang di Ngobrol Sore Santai kali ini bersama saya Muhammad Lindu Aji dan rekan Saya dengan Muhammad Zulseptian dan kami sedang bersama dengan Mas Saya Trian Hermawan. Trian Hermawan ya. Ya, jadi Mas Trian Hermawan ini adalah seorang pengusaha di bidang properti dan juga beliau aktif di berbagai organisasi yang memiliki nama di dunia properti. Langsung saja untuk Mas Trian boleh memperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Trian Hermawan. Saat ini saya bekerja atau memiliki usaha di bidang properti dengan brand Siger Property dan Peradaban Land. Jadi ada dua brand yang sedang kita jalankan pada saat ini. Untuk bisnis kita fokus pada yang pertama di pemasaran dan yang kedua ada di pembangunan properti dan kafling. Jadi ada dua bisnis itu yang menjadi core pada saat ini. Nah itu Bang Haji. Untuk awalnya gimana nih Mas Trian? Muncul ide untuk saya mau menjalani bisnis ini gitu. Mungkin bisa diceritakan dari mungkin dulu kalau nggak salah dari marketing dulu ya. Iya. Baru mulai untuk membangun beberapa perumahan kan. Mungkin Mas Trian bisa jelasin kepada teman-teman semua awal mulanya gimana waktu itu backstory. Ya kalau saya mulai bisnis ini by accident ya, bukan by design. Jadi ketika dulu kuliah pada tahun 2013 saya sudah kehabisan beasiswa ya. Jadi saya harus berbagi pada adik dan kakak saya untuk biar sama-sama bisa kuliah. Saya melihat beberapa jenis usaha yang memang bisa mencukupi kebutuhan kami. Ada beberapa hal. Yang pertama saya lihat properti yang memang nggak membutuhkan modal besar ketika kita memang melihat properti itu secara general. Nah, dulu kita awal memang menjual tanah kafling gitu, terus menjual rumah sebagai marketing. Jadi kita memasarkan orang yang memang kesulitan dalam memasarkan sebuah propertinya. Nah, jadi karena dulu masih sedikit sekali orang yang menggunakan digital ya, platform digital, masih banyak yang saya lihat orang masih menjual dari koran, kemudian dari radio gitu. Nah, saya coba untuk memasarkan lewat, dulu masih ada namanya Toko Bagus, kalau sekarang OLX. Nah, dulu saya coba untuk memasarkan di sana kan, kemudian Facebook juga, di grup-grup Facebook. Nah, itu belum banyak dimanfaatkan pada saat itu. Nah, itu menjadi sebuah peluang bagi saya untuk mendapatkan celah dalam bisnis gitu. Nah itu yang awal-awal kita mulai seperti itu. Nah, ya by accident bukan by design ya bisnisnya kita mulai. Jadi waktu itu target pasarnya gimana? Apakah mungkin karena by accident kan berarti kan mungkin Mas Trian waktu itu mungkin mikirnya adalah mungkin siapa aja yang bisa saya dapatkan untuk membeli sebuah properti gitu. Iya. Atau mungkin ada target pasar utamanya pada saat itu. Di awal mulai kita masih buta dan gambling siapa market kita. Nah, tapi sejalannya waktu kita mencoba untuk menspesifikkan. Jadi contoh pengguna Facebook gitu. Dulu itu masih ya milenial, kemudian juga ada Gen Y gitu kan. Nah, saya rasa itu orang-orang yang belum punya rumah dan memang menjadi sebuah target. Jadi nggak semua orang tertarget kan. Nah, saya juga banyak belajar sebuah target market itu dari Facebook. Kan kita bisa detailing tuh secara demografinya, kemudian secara lokasinya, geografinya, secara psikologinya. Jadi akhirnya kita bisa mapping nih, siapa sih yang menjadi buyer kita, kemudian kita buat buyer personanya ya. Jadi akhirnya kita bisa memantapkan bahwasanya oh produk ini cocok untuk segmen ini, targetnya ini. Nah itu seiring berjalannya waktu akhirnya kita mulai spesifik terhadap target market kita. Oh, berarti Mas ini melakukan riset pasar setelah
gimana ya? Sudah berjalan. Setelah berjalan ya. Betul, Bukan betul. dari awal riset dulu, jadi Iya. udah berjalan baru sambil berjalan tuh maksudnya riset pasar. Betul. Karena dulu boncos, saya pertama awal 2013 itu saya closing saya pertama itu di 6 bulan saya memulaikan bisnis ini gitu. Dan partner saya tutup. Nah, saya melihat ini pasti ada sebuah problem kenapa bisnis properti itu yang tadinya menjadi top bisnis kok bisa tutup. Nah, saya lihat pertama memang dari sisi manajemennya, kemudian dia nggak tahu siapa marketnya. Nah, akhirnya boncos di operasionalnya. Nah, itu makanya terjadi banyak miss terhadap perusahaan yang lagi berkembang gitu. Nah, akhirnya kita mencoba untuk menjadi pelajaran buat kita. Nah, kita spesifikkan. Contoh, dulu kita mulai bertumbuhnya ketika berbicara FLPP atau rumah subsidi. Di tahun 2014 itu belum banyak yang bermain di rumah subsidi kan. Nah, karena apa? Karena semua segmen bisa masuk. Akan tetapi setelah kita spesifikkan juga, nggak semuanya orang juga layak untuk dapat rumah subsidi itu kan. Nah, maka dari situ mulai kita menspesifikkan siapa sih target market kita. Nah, akhirnya kita buat buyer persona tuh. Contoh dari lokasinya di mana? Oh, di Provinsi Lampung atau 3 kabupaten yang terdekat. Kemudian usianya berapa? Dari 21 sampai 45 tahun. Kemudian secara gender bisa laki perempuan. Sisi pekerjaannya apa? Nah, itu mulai kita spesifikkan untuk menemukan market kita. Nah, saya tadi dapat sesuatu hal yang menarik, yaitu perihal lokasi. Yes. Jadi kan nggak cuma di properti doang, tapi di berbagai macam unit bisnis lain lah, mau itu retail atau unit bisnis yang lain itu kan lokasi itu kan merupakan salah satu hal yang sangat penting ya bagi bisnis kita. Nah, kalau menurut Mas Trian sendiri, menurut pengalaman Mas, itu gimana kita tahu bahwa di suatu lokasi itu ada demand yang sesuai gitu biar kita bisa masuk di situ. Ya, kalau saya melihat gini, lokasi memang penting. Kalau di properti kan ada 3L namanya, lokasi, lokasi, lokasi gitu. Nah, kalau lokasinya gagal, apa yang harus dilakukan? Nah, banyak pengusaha di properti itu, dia nggak punya konsep dalam membangun sebuah produknya. Akhirnya bisa jadi produk yang dibuat itu adalah produk yang nggak dibutuhkan. Akhirnya menyalahkan sebuah produk kita. Ya, kita lihat ketika lokasi 3 hal tadi, lokasi gagal, kita lihat konsep perumahan kita seperti apa. Apakah memiliki fasilitas yang bagus? Dan kalau semuanya orang ketika ngomong fasilitinya nggak bagus, atau fasilitasnya ketika di comparingnya kurang, dia harus berpikir terhadap destination gitu. Nah, bisa nggak properti ini menjadi sebuah destinasi orang untuk datang? Saya rasa banyak pengusaha yang nggak terfokuskan terhadap itu. Ya wajar, karena menurut saya kita ini memulai bisnis itu kebanyakan by accident. Nah, tadi terkait demand-nya gitu. Contoh mau di properti gitu. Apakah kita buat sebuah project di lokasi A dengan segmentasi marketnya adalah orang-orang sekitar A itu bakal berhasil? Belum tentu. Ketika project kita nggak produk fit gitu. Jadi marketnya nggak market fit. Nah, dalam produk itu kita kan harus berbicara apa sih kebutuhan orang gitu kan. Kan kesakitan orang apa sehingga jadi produk kita jadi pain relievernya seperti apa gitu. Nah, jadi obatnya seperti apa. Nah, kebanyakan kita nggak fokus di situ. Cuman berbicara ini kita punya usaha, terus kita buka, orang beli. Ya. Retail pun begitu, melihat retail kita. Oh, kita buat anggaplah minimarket gitu. Di sini kira-kira penduduknya 1000 jiwa gitu. Ini pasti omsetnya 1 hari 1 juta. Belum tentu. Dilihat, orang retail melihat pelayanannya seperti apa. Kalau dia melakukan, contoh saat ini orang pengennya delivery, ya bisa diantar gitu loh. Kalau beli galon 1 pun kalau bisa diantar. Nah, itu kan banyak faktor, Bang. Nggak hanya cuman melihat ini buka usaha, terus usahanya apa, karena ada demand-nya orang beli gitu. Belum tentu juga gitu. Karena persaingan sekarang kan banyak faktor yang harus kita analisa. Nah, dari jawaban Mas Trian tadi yang saya tangkap adalah sekarang berarti
customer itu sudah lebih pilih-pilih, mungkin karena sekarang banyaknya opsi ya. Betul. Jadi karena customer behavior yang seperti itu kan berarti sekarang memunculkan tren pasar atau tren industri gitu. Kalau menurut Mas Trian sendiri di segi perumahan, khususnya perumahan subsidi ya, atau perumahan komersil juga nggak apa-apa, itu gimana tren industrinya dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah COVID? Pasca COVID, saya melihat data yang untuk khususnya di Provinsi Lampung tahun ini naik. Jadi kita tuh ada pertumbuhan lebih dari 25% ya untuk produk properti khususnya di rumah subsidi. Nah, saya melihat kalau kita berbicara di segmen market yang memang membutuhkan, saya rasa pertumbuhannya bakal naik terus, karena kalau rumah subsidi itu kan dia orang yang pertama kali membeli properti untuk dihuni. Jadi bukan berbicara untuk investasi. Jadi mau sampai kapanpun bakal bertumbuh. Karena backlog kita secara nasional kan hampir 10 juta. Kalau di Lampung itu sekitar 700 ribuan. Nah, sedangkan realisasi kita itu masih sekitar 6.000-7.000 unit. Jadi masih ada gap sebenarnya industri ini bisa tumbuh. Kita bisa lihat dari CAGR-nya juga kan lebih dari 7% gitu. Nah, menurut saya industri ini masih sangat menarik kalau dibilang untuk pertumbuhan industrinya gitu. Terkait tren market juga dengan kebijakan 3 juta rumah. Nah, ini kan jadi memudahkan terhadap regulasi-regulasi, dan kalau dulu ada kuota terbatas, sekarang kuotanya juga sudah longgar, sehingga saya rasa tinggal bagaimana kita berkompetisi terhadap kompetitor kita untuk memberikan produk yang terbaik. Oke, kalau kita lihat dari 10 tahun terakhir misalnya Mas, itu permintaan terhadap properti atau tren permintaannya ini stabil, tren naik, stabil atau turun atau sangat fluktuasi gitu Mas? Saya melihat kita itu kalau khusus di Provinsi Lampung ya, 2018, 2019 tuh naik, 2020 tuh stuck karena ada problem kuota, 2021 tapi after Covid malah turun. Saya rasa itu karena banyak anggaplah pasca orang lagi recovery terhadap bisnisnya sehingga nggak fokus terhadap properti gitu. Nah, mulai naik ini di 2025 ini mulai ada, kalau menurut saya hal yang bagus lah di dalam industri properti ya. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Mas, dari segi kompetitor di Lampung ini seberapa banyak sih sebenarnya pesaing yang bermain properti di Lampung? Karena kan setahu saya sekarang mulai banyak asosiasi-asosiasi developer kan muncul. Jadi kalau menurut Mas Trian sendiri gimana nih tren persaingan dunia properti di Lampung ini, apakah sangat-sangat kompetitif, sangat-sangat tidak sehat atau gimana? Saya lihat kompetitif ya. Kalau menurut saya semakin banyak orang yang masuk di dunia properti itu semakin bagus, berarti kan industrinya kan. Nah, secara kompetitif ya sangat kompetitif. Maka dari itu ya sebagai pebisnis kan kita harus tahu kompetitor kita, siapa yang terbesar, siapa yang terkuat, siapa yang terlama, siapa yang terbaru, siapa yang terinovatif gitu. Nah, kita harus bisa menyesuaikan, biarin kita bisa masuk di selah mana sih. Kita mau ngambil contoh, kita mau menjadi market leadernya gitu, market leader rumah subsidi gitu. Nah, berarti kan kalau dalam realisasi 6.000 minimal kita kan menguasai 33%-nya kan. Nah, berarti kan 2.000. Saya lihat belum ada yang mencapai 2.000 karena tertinggi masih 500-600 unit. Nah, berarti kan persaingannya itu masih bisa. Jadi belum ada yang benar-benar menjadi market leader. Nah, ini kan bisa, menurut saya kita semua masih bisa untuk mendapatkan peluang itu. Jadi tinggal kita bagaimana mendapatkan market yang banyak. Yang jelas, yang kedua adalah kepuasan pelanggan itu harus menjadi nomor 1 malah. Biarin apa? Biarin repeat ordernya kan, word of mouth-nya kan dari pelanggan kita. Nah, itu yang harus kita pahami. Kalau begitu kan karena banyaknya pesaing baru yang muncul di dunia properti di Lampung ini,
sebenarnya saya penasaran tentang sebenarnya sulit gak sih untuk masuk ke dalam industri ini gitu. Seberapa besar hambatan masuk atau barrier to entry-nya ke dunia properti ini? Kalau secara klasikal pasti berat. Kalau kita berbicara memulai properti itu dari membeli lahan, kan sudah cost untuk modalnya sudah besar. Iya. Kemudian belum membangun, belum perizinan, belum infrastrukturnya gitu. Jadi sebenarnya sulit kalau kita berbicara dan berpikir secara konvensional. Tapi ketika kita berbicara secara creativity, sebenarnya ya nggak sulit-sulit amat gitu dalam berbisnis properti. Kita jangan membayangkan bisnis properti itu langsung industri besarnya. Karena industri se-ekosistem itu banyak. Menjadi marketing properti itu nggak perlu modal. Iya kan? Maksudnya secara skill kita memang modal. Tapi secara actionnya kita nggak perlu untuk berinvestasi. Harus investasi kantor, harus beli lahan, harus melengkapi banyak hal gitu. Tapi saya rasa kita kalau berbicara industrinya properti, terus kita ngambil sebuah segmen industri yang kecilnya, ngambil dari kita bisa jadi agent properti, bisa jadi flipper dulu. Setelah jadi flipper kita jadi subkon 1-2. Nah kemudian setelah subkon baru ngomong menjadi developer, baru berbicara membangun kawasan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau masuk di industri ini sulit atau enggak, ya tergantung kita mau masuk industrinya dari pintu yang mana. Berarti seenggaknya ada step by stepnya juga. Step by stepnya ada. Nah, berarti kan sekarang Mas Trian ada proyek sendiri kan, Iya. untuk properti. Nah, sekarang kan yang menjadi persaingan sekarang bukan cuma harga atau bentuk rumah, tapi kan juga fasilitas nih. Nah, dan saya mikirnya adalah dengan kelengkapan fasilitas di area kita itu kan juga mempengaruhi harga. Betul. Nah, gimana Mas Rian tuh memposisikan proyek Mas Rian dari strategi penetapan harga dan juga menghadapi persaingan harga itu seperti apa, Mas? Kalau dari Mas Rian? Kalau saya yang pertama melihat kita itu jangan terjebak terhadap sesuatu yang menganggap ketika murah nggak berkualitas gitu. Nah, tapi kita harus berpikir bagaimana kita membuat harga semurah mungkin tapi mendapatkan produk yang berkualitas. Pertama, kita harus memastikan siapa supplier kita. Dan banyak problem, orang punya supplier cuma satu. Akhirnya kita kekunci sama supplier kita. Kita minimal harus punya 3 supplier. Kemudian yang kedua, bagaimana kita leadership cost itu bisa turun. Nah, kita sebagai pimpinan perusahaan, kita harus mengetahui item-item apa yang tidak dibutuhkan. Kemudian hal pekerjaan apa yang penting. Jadi kebanyakan kita nggak bisa mengatur people kita. Akhirnya apa? Leadership cost-nya tinggi. Karena kita nggak bisa mengatur semua itu. Padahal kalau dibilang harga bangunan itu konstan. Hampir konstan, walaupun ada kenaikan gitu. Tapi kenaikannya itu masih bisa terukur. Tapi bagaimana kalau kita berbicara terhadap tenaga kerja? Tenaga kerja terampil sama tenaga kerja tidak terampil, itu pengaruhnya sangat signifikan. Nah, contoh kita mempekerjakan tenaga tidak terampil dengan harga yang murah. Efeknya ke belakangnya, bangunan banyak yang komplain, bangunan rusak, bangunan apa, dibandingkan agak mahal sedikit tapi tidak pernah terjadi hal-hal komplain. Nah, itu kan yang harus penting. Kemudian terkait bagaimana mengatur fasilitas segala macam, kita harus ingat produk kita dihadirkan itu karena keresahan orang lain, karena kebutuhan orang lain, karena kesakitan orang lain. Jangan sampai kita membuat produk ini menjadi problem orang itu lagi gitu. Jadi membeli produk kita sama dengan menambah masalah. Kalau saya lihat properti itu problemnya muncul setelah orang sudah huni di situ. Itu problemnya bakal muncul. Nah, maka dari itu kita benar-benar harus merasakan produk itu kita coba dulu, baru ketika orang lain mencoba, mereka tahu nggak gitu, bisa merasakan nggak. Kalau kita ngomong rumah,
rumah itu nggak berbicara tentang bangunan aja, tapi berbicara tentang kehidupan. Bayangin ketika kita tinggal di suatu rumah atau suatu bangunan, kalau dibilang rumah itu nggak punya jiwanya. Anak-anak kita itu mau, kalau saya sudah berkeluarga ya, anak-anak kita mau bermain di mana ketika tidak ada fasilitas umum. Kemudian kita sebagai orang Muslim mau beribadah di mana kalau tempat tinggal itu nggak ada fasilitas tempat ibadah, nggak ada taman, nggak ada tempat ibadah, nggak ada tempat untuk bersosialisasi. Akhirnya orang menganggap sebuah tinggal di kompleks perumahan itu orang-orang yang cuek, orang-orang yang benar-benar memikirkan individualis gitu. Itu sebenarnya terbentuk karena apa? Karena konsep perumahannya nggak jelas. Dia nggak memberikan sebuah fasilitas. Coba bayangkan ketika orang ada taman segala macam, pasti ibu-ibu ngumpul di sana. Akhirnya sebenarnya lebih sosialita apa? Iya, jadi orang itu sebenarnya lebih apa ya? Lebih akrab dibandingkan orang-orang yang nggak tertata gitu. Nah, maka dari itu sebenarnya membangun rumah itu seperti membangun kehidupan. Jadi kalau zaman dulu, kalau zaman saya, ketika bahasa Indonesia diberikan tugas after dari kita liburan gitu, pasti yang diceritakan adalah berlibur di rumah nenek gitu. Nah, sebenarnya rumah itu kan menjadi sebuah historis dan stories buat orang. Nah, bayangin ketika rumah kita itu nggak memiliki sebuah cerita dan historis ke depannya. Karena apa? Banjir, terus kumuh, nggak ada fasilitasnya. Ya akhirnya ya itu. Menurut saya jadi sebuah tempat tinggal yang nggak punya jiwa. Berarti intinya dalam membangun suatu perumahan itu nggak cuma banyaknya rumah di situ, tapi seberapa berlangsungnya aktivitas komunitas di situ. Betul. Nah, berarti kalau untuk zaman sekarang ini gimana nih strategi promosinya, dan mungkin ada sekarang kan banyak TikTok atau segala macam. Nah, media-media apa yang khususnya Mas Rian gunakan untuk promosi dari proyek Mas Rian sendiri? Kalau saya saat ini memang beberapa segmen yang memang kita kejar ya di tim kami. Ada yang memang contoh untuk rumah yang pertama, yang first buyer untuk first home-nya, itu kan rata-rata usia 21 sampai 35 tahun sekarang paling banyak. Nah, saya melihat paling banyak ya hadirnya di TikTok dan di Instagram gitu. Nah, itu ada yang fokus di sana. Kemudian ada juga yang memang produk yang kita khususkan untuk investasi atau second home buat orang gitu. Nah, itu kita melihat rata-rata orang yang beli itu usianya di atas 30 tahun, yang levelnya sudah supervisor, manager. Nah, jadi itu juga kita pakai contoh Google Ads, kemudian pakai Facebook Ads. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, jadi tergantung segmennya sih. Kalau segmennya memang kita sudah membelah segmen kita, sehingga ketika berbicara siapa target market kita mau menemukan mereka di mana. Nah, itu kita sudah ada pattern terhadap hal itu. Mungkin kita masuk ke poin ke-30 nih. Kan tadi Mas Rian sudah menerangkan apa aja strategi pemasaran segala macam ya. Nah, khususnya untuk sekarang itu kan sangat fluktuatif ya algoritma di sosial media nih. Gimana caranya Mas Rian dan tim itu menghadapi kalau misal adanya penurunan demand atau penurunan traffic gitu? Oke, kalau saya melihat pertama, kalau kita menggunakan konsep, orang itu awareness nggak terhadap, kan kalau kita pakai konsep AIDA tuh. Nah, awareness-nya gimana? Kemudian baru interest kan? Baru orang ngomong desire, baru action. Nah, dari sini konten kita itu sesuai nggak terhadap target market kita. Bisa jadi kalau kita berbicara, karena pada prinsipnya orang itu nggak suka didagangin, nggak suka dijualin gitu. Tapi orang tuh senang, yang penting kira-kira ini asik dulu deh. Maka dari itu kalau kita lihat konten-konten kami itu di awal itu bagaimana untuk mengumpulkan awareness dulu, orang tertarik dulu lah, melihat dulu, kita cari attention yang banyak gitu. Sekarang Gen Z itu sukanya apa sih? Kemudian Gen millennials ini sukanya konten seperti apa sih? Apa yang viral hari ini gitu. Jadi nggak melulu kita berbicara, oh produk kita gimana nih?
kalau orang reviewer terus kan bosen tuh. Rumah apa sih yang direview? Ya itu, ketika kita cuman berbicara secara produknya, secara fungsinya aja, ya orang bakal bosen. Dia tahu rumah itu fungsinya untuk tempat tinggal. Nah, tapi orang nggak berbicara tentang bagaimana emosionalnya. Nah, ini kan faktor-faktor emosional dalam keputusan orang membeli, itu kan ada sesuatu hal yang dari tren bisa kita hubungkan terhadap itu. Nah, sekarang trennya apa pada hari ini? Nah, itu yang bisa diadopsi untuk konten-konten awal. Nah, walaupun nanti diselingi terhadap produk-produk kita. Mungkin di sehari kan bisa buat 3-4 konten. Jadi satu konten edukasi, satu konten untuk hiburan, satu konten untuk jualan, kemudian satu konten untuk berita. Biasanya kan gitu. Ada 4 konten yang harus dipublish setiap hari. Sehingga kalau menurut saya, kalau demand-nya kurang, pastikan bahwasanya demand itu bakal bergeser ke orang lain. Itu kita harus kalau menurut saya fokus terhadap produk kita. Kalau kita melihat berbicara, oh demand-nya turun karena faktor ekonomi rendah. Lah, ketika kita berbicara rumah ini sebagai kebutuhan, kemudian ada pertumbuhan di tahun 2025, kalau di bisnis kita ini kok ada penurunan, berarti yang salah di bisnis kita. Bisa jadi produk kita itu nggak membuat orang tertarik. Bisa jadi konten kita itu udah nggak relevan. Karena kita itu jarang sekali kalau orang beli produk hari ini besok beli lagi. Repeat ordernya kan lama. Bisa jadi 5 tahun baru repeat order lagi. Nah, maka dari itu kita harus adaptif terhadap perkembangan dari segmen market kita, target market kita. Nah, kalau memang Gen Z ya kita memang pembawaannya harus Gen Z dong. Nah, kalau samanya ya maka dari itu yang menjadi konten kreatornya harus benar-benar menarik untuk dilihat, menarik untuk ditonton lama gitu. Nah, itu kan harus disesuaikan. Kalau orang zaman dahulu seneng yang apa lebih eksklusif segala macam. Nah, itu ya berarti ya berbicara tentang hal-hal yang eksklusif. Tapi ketika memang ini produk untuk Gen Z, Gen milenial, ya cari yang asik. Kemudian bagaimana pelayanannya? Bisa jadi pelayanan kita buruk. Gen Z itu kalau dilihat 3 detik atau 5 detik nggak dibalas, dia udah cari comparing lain. Nah, bisa jadi kita lambat dalam merespon market kita. Nah, ini yang jadi sebuah problem. Penurunan itu saya lihat nggak hanya faktor market, tapi kesalahan itu malah banyak dari faktor internal. Bagaimana pelayanan kita, bagaimana after selling kita, bagaimana handling objection kita. Nah, itu yang jadi, menurut saya itu yang menjadi problem utama. Berarti diversifikasi tentang bagaimana cara kita merespon market dan pasar itu penting juga. Sangat penting. Baik Mas, jika kita berbicara tentang properti ini kan lokasi yang strategis adalah hal yang penting ya Mas. Betul. Tetapi selain lokasi yang strategis, apa kebutuhan utama lainnya untuk menjalankan bisnis properti ini? Oke. Kalau kita berbicara masih tentang produk, pasti berbicaranya balik lagi ke lokasi, fasilitas, kemudian ya tadi kalau fasilitasnya nggak kuat ngomongnya destinasi. Tapi pada prinsipnya orang itu ketika mau membeli sesuatu itu nggak berbicara tentang produk, tapi mereka itu bagaimana keluh kesah mereka, terus kesakitan mereka itu bisa kita tanggapi. Nah, bisa jadi lokasi yang nggak strategis itu ketika pelayanannya kita itu sangat baik, kemudian kita memberikan solusi dari permasalahan mereka, itu menjadi sebuah jawaban, produk itu menjadi sebuah jawaban buat mereka. Walaupun secara logik pasti produk di nomor 1, tapi kepuasan pelanggan itu nggak hanya di produk. Kepuasan pelanggan itu bisa jadi bagaimana pelayanan kita, bagaimana respon kita, bagaimana kecepatan kita, bagaimana kita memberikan sebuah solusi terhadap mereka. Nah, itu yang terkadang orang nggak fokus di situ. Orang masih tetap berbicara produk. Nah, kenapa pakai Apple, nggak pakai produk A yang lain gitu? Bisa jadi karena kalau orang melihat kita pakai Apple, oh kita itu memang kekinian,
kita itu high tech, kita itu bisa dibilang prestisius gitu kan. Nah, kan hal-hal yang emosional itu yang nggak dijual. Iya. Nah, kita masih fokus ngomong jualan tentang fungsional. Oh, ini rumahnya 2 kamar, ini 1. Nggak perlu dijelasin, orang ketika masuk tidak bisa lihat. Tapi nggak berbicara kebutuhannya. Bagaimana kebutuhan masa depannya, bagaimana impiannya dibangun. Kan buat orang beli properti itu kalau kita nggak berbicara fungsional. Kamu udah punya rumah ya? Nah, itu kan menjadi sebuah kebanggaan daripada orang yang nggak punya rumah. Kan dari sisi emosionalnya dapat. Kalau dari sisi investasi juga kita harus bisa berbicara kan. Bahwasanya tahun ini kita punya rumah harga 100 juta, 10 tahun lagi nggak mungkin 100 juta. Ini bisa jadi 50 tambahan jadi 500 juta. Nah, itu kan yang hal penting yang harus kita ungkapkan. Oke. Mungkin lebih jika berbicara tentang kebutuhan teknis dan operasionalnya, mulai dari legalitas ke operasionalnya, proses operasional, apa saja bahan baku, serta ada nggak risiko keterlambatan pasokan? Oh, baik. Jadi ada 4 hal yang memang kita selalu kita perhatikan. Bagaimana dari sisi operasional, bagaimana sisi marketing, bagaimana sisi legal kita, bagaimana sisi dari HR kita, human kita. Nah, kalau dibilang tadi bisa nggak terlambat? Banyak kemungkinan yang pasti terjadi keterlambatan serah terima kunci. Itu kan dari supply tadi. Kalau kita berbicara supplier kita cuma 1, kita nggak kompetitif. Nah, kita kan harus membangun perusahaan kita menjadi sebuah perusahaan yang kompetitif kan. Nah, maka dari itu kita perlu banyak kerjasama. Nah, supplier kalau saya minimal supplier harus 3 minimal setiap item gitu. Jangan sampai tim kita berbicara butuh paku 1 biji, itu harus nelpon kita. Karena kita nggak memberikan bekal untuk siapa saja supplier kita. Nah, itu. Kemudian kita juga harus mencari tenaga yang terampil. Ya tadi, ketika kita tidak punya tenaga terampil, akhirnya kita nggak bisa merange kapan waktu ini selesai. Karena apa? Dia juga nggak percaya diri gitu loh. Tukangnya aja nggak percaya terhadap dirinya sendiri. Kapan rumah ini selesai? Ngalir aja. Nah, tapi ketika kita punya tenaga terampil, ini selesai dalam waktu 4 minggu 1 unit. Ya mereka bisa iya aja karena sudah terbiasa. Nah, itu kan kita harus menghindari sesuatu potensi hal-hal seperti itu. Jadi biarin nggak ada defect, biarin nggak ada rework. Nah, itu kan penting secara manajemen harus kita lakukan. Nah, kalau dibilang bahan baku yang selain tanah tadi, ya tadi kita harus mengerti terhadap suplai bahan bangunan kita. Kemudian kita juga setelah bangun kita harus tahu market kita. Nah, terkendala kita jojong bisa secara operasional, fungsi operasional kita, tapi kita nggak paham fungsi manajemen hal yang lain. Bagaimana finansial kita, bagaimana sisi marketing kita, bagaimana sisi legal kita, bagaimana sisi human atau people kita. Nah, kita jago di operasional, tapi nggak bisa jualan. Keuangannya pasti bakal stuck. Kemudian dari semua ini ketika memang orangnya secara people-nya kita nggak bisa mengelola, atau people kita nggak kompeten, ya hilang semua pilar ini. Kenapa? Karena bisa jadi mengulangi pekerjaan yang di-reject, kemudian tidak paham terhadap regulasi, tidak paham tentang finance, tidak. Kalau cuma ngomong operasional doang, nggak tahu jualannya, akhirnya pincang perusahaan. Berarti maksudnya untuk memastikan standar kualitas itu dengan cara meng-hire orang yang mempunyai keterampilan dan mempunyai kompeten. Betul. Tapi yang menarik di sini adalah ini kan kita ngomongin soal program pemerintah ya Mas ya. Betul. Dimana rumah subsidi itu kan juga salah satu hal yang dipush oleh Bapak Presiden kita gitu. Ada nggak sih kayak standar dari kualitas dari rumah itu sendiri? Dan kalau dari Mas Trian sendiri kan kita biasanya untuk beberapa developer itu kan memakai subkon. Yeah. Nah, itu gimana cara kita
menjaga QC-nya atau gimana cara kita mengendalikan mutu produk kita gitu? Kita ada peraturan namanya Kim Praswil nomor 200 kalau nggak salah ya, tahun 2001. Nah itu menjadi sebuah acuan kita. Kemudian kalau kita mengikuti regulasi dan alur kerjanya yang tepat, kita tuh diawasi dari awal. Bagaimana mulai dari fondasi itu harus kita upload, kemudian nanti sudah fondasi pasang bata, kemudian pembesian, kemudian sampai finishing serah terima, kemudian kita ada sertifikat layak fungsi. Nah, QC kita kan bekerja di situ kan. Kalau kita kalau kita nggak punya tenaga terampil, apakah tahu bangunan ini? Jadi kita itu jarang membiasakan berbicara akhir. Jalanin dulu. Tapi kalau kita sudah berbicara akhir, contoh anggaplah orang teknik ketika melihat fondasinya nggak siku, itu sudah kelihatan. Jadi nggak usah berbicara tentang bagaimana nanti ngeramik, bagaimana nanti pasang atap, bagaimana plafon. Dilihat dari cara pemasangan fondasi, kemudian ngesloof, itu sudah kelihatan bangunan itu bakal siku atau enggak. Nah, itu kan hal yang sangat penting dan banyak orang mengabaikan hal seperti itu. Nah, kalau menurut saya ketika kita taat terhadap regulasi, kemudian aturan mainnya, saya rasa bangunan itu bakal baik kok, mutunya juga bakal terjaga. Yang banyak itu karena kita lemah dalam mengawasi produk kita sendiri. Jadi nggak perlu diawasin sama orang lain, awasi aja produk kita sendiri, kita lihat kira-kira ini layak nggak. Kalau kita nggak pernah melihat produk kita, ya wassalam gitu loh. Karena saya yakin tim di lapangan juga nggak mau disalahkan, karena kalau kita nggak mengawasi mereka bekerja gitu. Nah, berarti kan selama masa periode pembangunan itu kan banyak ya berarti resiko-resikonya. Banyak. Nah, kalau menurut Mas Trian sendiri, secara pribadi tuh resiko apa sih dalam operasional pembangunan ini yang paling besar? Terus mitigasinya tuh gimana? Dan ada nggak rencana pengembangan teknis atau dalam teknis produksi atau teknis penjualan tuh di masa depan? Ada rencana upgrade metode kah atau apa gitu? Saya rasa kalau melihat sekarang, karena kebanyakan di konstruksi itu masih kegiatan-kegiatan primitif ya. Jadi memang banyak hal-hal yang manual, dan ketika market itu diberikan sebuah teknologi, dia belum mendapatkan respon yang baik. Contoh, kita bisa membuat bangunan lebih rapih itu dengan konblok gitu. Hebel. Ya bukan hebel dia, Oh, Bang. Kayak Lego. Oh, kayak Lego. Oh, yang kayak di gimana ya waktu itu ya? Saya lihat kayak di Swedia tuh dia ngeklik gitu ya, Iya, kalau nggak salah jadi ya. kan blok gitu. Jadi, tapi market kita nggak merespon itu dengan baik. Itu rumah mainan gitu loh. Jadi kita pakai hebel juga gitu, yang daya tahannya lebih kuat gitu. Market kita belum bisa merespon itu. Karena masih bias sama bata merah. Iya, masih senang sama bata merah gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang ada pembaruan dalam sebuah material segala macam, kita kan nggak bisa langsung secara buru-buru untuk menerapkan itu kan. Nah, kalau kita lebih sekarang itu bagaimana memfokuskan terhadap kualitas bangunan. Nah, karena banyak orang tukang itu bisa jadi ngerjain rumah ini bagus, rumah sana nggak bagus. Maka dari itu kan butuh upgrade skill dari people kita, dari baik itu dari orang sipil kita maupun sampai pekerja-pekerja. Nah, kita harus memberikan sebuah pemahaman terus gitu, terhadap nilai-nilai perusahaan. Ya, contoh nilai perusahaan kita adalah kan SIGER itu singkatan, Bang. Itu namanya spirituality, intelligent, growing together, empowering, dan resilient. Nah, jadi kita itu selalu mengingatkan bahwasanya kamu nggak diawasi, tapi bahwasanya apa yang jadi kita nggak perlu berbicara tentang kitab, nggak perlu terhadap, tapi kita bisa memberikan sebuah pemahaman bahwasanya bekerja adalah ibadah, bekerja dengan hal-hal yang terbaik, karena setiap pekerjaan kita itu bakal diawasi oleh Allah, oleh Rasul. Nah, jadi harusnya ada hal-hal yang mengikat ketika orang itu memang
harus melakukan hal yang terbaik, mastata'tum gitu loh. Jadi melakukan segala daya dan upaya untuk memberikan hal-hal yang terbaik. Bagaimana memberikan kualitas yang terbaik. Nah, biar apa? Orang nggak kecewa. Nah, kita juga jangan sampai karyawan kita juga membohongi atau men-cheat terhadap perusahaan. Nah, itu kan penting, harus kita awasi. Nah, itu kan menjadi sebuah sistem yang harus diupdate. Karena nanti kedepannya pasti teknologi bakal berkembang. Jadi kita bisa melihat kan, nggak perlu ke lokasi, kita udah tahu progresnya. Kemudian kita bisa tahu apakah yang dikerjakan ini sudah sesuai. Nah, itu yang bakal tetap diupdate terus. Ya, walaupun sedikit-sedikit dalam prinsip kayak continuous improvement gitu. Jadi ngikutin aja lah, melakukan perbaikan sedikit-sedikit gitu. Berarti juga adaptasi terhadap perkembangan teknologi itu penting. Penting sangat. Apalagi sebagai kita yang memimpin perusahaan. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin perusahaan nih, kita lanjut ke aspek yang berikutnya, itu aspek manajemen dan juga sumber daya manusia. Nah, aspek yang pertama paling kita omongin itu tentunya bakal soal struktur organisasi. Nah, untuk Mas Rian sendiri gimana nih struktur organisasi dari perusahaan Mas Rian? Ada perbedaan nggak sih Mas struktur organisasi bisnis properti ini dengan bisnis yang lainnya? Saya rasa semua hampir sama sih ya. Jadi ada board of direction-nya, ada middle manajemennya, ada staff manajemen, ada staffnya. Jadi memang kita selalu perbaikan terhadap struktur ini, karena yang kita pimpin ini bukan orang-orang yang statis ya. Namanya memimpin manusia itu kadang kita juga harus paham terhadap generasi kita. Ya kadang kita harus berbicara tentang agile gitu. Terus kita bagaimana mentata kelola secara lean. Nah, ini kan ada dua perbedaan. Orang itu kan terkadang sulit diatur. Kalau John Doerr itu berbicara, ketika kita nggak bisa mengatur, ya nggak bakal bisa diukur. Nah, jadi keteraturan itu sangat penting. Nah, struktur ini yang benar-benar harus kita nggak hanya berbicara cuman sekedar jabatan. Kalau Maxwell itu berbicara terhadap 5 level leadership gitu. Nah, bagaimana kita sebagai pemimpin perusahaan ini, keberadaan kita nggak hanya berbicara cuman namanya doang. Oh, sebagai direktur utama, orang takut karena kita sebagai labeling kita. Atau karena kedekatan kita. Nah, karena kita ini teman-teman kita yang jadi anggota-anggota di perusahaan kita, mereka jadi segan sama kita karena itu. Tapi kita itu sebagai pemimpin harus bagaimana kita itu bisa memberikan sebuah harapan gitu. Harapan makes change happen gitu loh, membuat orang itu mempunyai harapan yang baru, harapan yang terbaik gitu. Akhirnya ketika berbicara struktur, mereka itu ini amanah gitu loh. Amanah untuk saya berbuat lebih baik. Saya menjalankan tugas ini sebagai ibadah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Ya kalau dibilang tadi secara fungsional semuanya ada kita, baik dari sisi finance, operasional, kemudian head marketingnya, kemudian HR-nya. Mungkin kalau berbicara dari fungsi manajemennya kompleks lah. Akan tetapi bagaimana menjalankan itu yang sangat penting. Nah, berarti untuk sistem rekrutmen sendiri di organisasi Mas Rian itu seperti apa? Apakah ada jumlah tenaga kerja tertentu di divisi tertentu yang sudah ditentukan? Terus juga untuk latar belakang pendidikannya, karena itu kan penting ya untuk kita mahasiswa manajemen agar tidak salah merekrut karyawan gitu. Jadi kalau di HR kita biasanya head HR kita itu dia punya planning. Planning itu rekrutmen pasti setiap tahun pasti ada plan rekrutmen, kemudian ada pendidikan, pelatihan, pemberdayaan, kemudian ada superposisi juga ada gitu loh untuk merotasi. Nah, jadi kalau dibilang ada pekerjaan-pekerjaan yang memang spesifik harus kita butuhkan secara linear. Anggaplah teknik sipil. Nggak bisa ditawar, orang teknik sipil itu harus di bagian sipil. Nggak bisa orang yang otodidak macam saya untuk mengisi pos di teknik sipil. Kemudian secara finance,
finance itu kan sangat kompleks. Dia bisa dari tax planning, kemudian bagaimana mengatur kas, kemudian bagaimana memberikan sebuah advice terhadap keputusan-keputusan manajemen terhadap keuangan gitu. Nah itu kita ada beberapa memang yang perlu kita tempatkan sesuai dengan kompetensi mereka. Ada juga yang menurut kami itu ya ini bisa dipelajari kok. Jadi nggak perlu punya standar pendidikan yang tinggi, nggak harus punya level pendidikan yang linier gitu. Nah jadi ada beberapa divisi-divisi. Contoh anggaplah HR. HR memang harus psikolog kalau saya. Kenapa? Karena dia harus memahami seluruh tim. Jadi contoh kalau Abang Aji masuk ke perusahaan saya, ke kantor saya, ngelihat murung, itu langsung dipanggil sama HR-nya. Kenapa? Sama aja kalau di teknik ngelihat, oh mesinnya ini rusak nih, orang teknik langsung lihat gitu. Sama di kita itu menganggap people itu begitu. Ini kok baru masuk udah cemberut gitu. Ini kayaknya problem, dipanggil. Terus ada apa untuk mendevelop. Nah itu. Jadi kalau dilihat tergantung kebutuhan. Tapi kalau berbicara spesifik dari siapa yang mau kita rekrut, ada beberapa pos-pos yang memang harus profesional yang mengisi. Kemudian ada yang pos yang nggak perlu profesional yang mengisi. Untuk bisnis properti ini saya ingin bertanya Mas, bagaimana untuk pembagian tugas, sistem pengawasan kinerjanya, kemudian sistem evaluasi dan reward, adakah pelatihan untuk karyawannya, dan di dalam itu ada nggak sih SOP tertulisnya? Oh, kalau SOP ada, semua kita ada dari flow perencanaan, kemudian produksi, pemasaran, kemudian sampai pasca dari produksi ya, atau pasca dari penjualan itu ada SOP-nya. Kemudian kalau saya melihat di perusahaan kami itu menjalankan perusahaan ini ya harus taat terhadap aturan-aturan yang kita buat gitu. Nah, sehingga mereka juga bisa ya tadi yang dibilangkan John Doerr, kita itu nggak bakal bisa mengukur semuanya itu kalau kita nggak teratur. Nah caranya menteraturkan itu kan ada SOP-nya. Kemudian ketika mereka nggak tahu bagaimana menjalankan SOP-nya, kita punya pelatihan. Nah itu yang kita updating hampir setiap bulan itu ada. Malah di bagian ada contoh divisi marketing itu setiap minggu itu ada upgradingnya. Jadi mereka harus diupdate terus. Kemudian ada evaluasi ya, setiap hari itu ada evaluasi. Jadi bukan setiap minggu aja. Kita itu jadi ada tulisan di kantor saya itu, kamu tidak boleh masuk kalau datang ke kantor dengan pikiran kosong. Kamu nggak boleh masuk ketika kamu tidak punya rencana hari ini. Nah itu udah ada. Jadi orang datang itu harus setor apa yang mereka harus kerjakan pada hari ini. Nanti sore, itu jam 6 sampai jam 9 itu waktunya reporting. Jadi apa yang mereka jalankan pada hari ini, ketercapaiannya sudah sampai apa? Ada yang tercapai nggak tercapai kenapa? Nah apa yang harus jadi perbaikan untuk besok? Nah nanti di 1 minggu itu ada reflection gitu, ada feedback and reflection. Dan apa kegagalanmu pada minggu-minggu ini gitu. Nah itu diberikan feedback, kemudian diberikan refleksi. Nah apa yang harus dilakukan untuk kedepannya biarin tidak mengulang hal-hal yang sama gitu. Kalau hari ini gagal, besok gagal, itu orang yang celaka gitu. Nah maka dari itu yang tindakan-tindakan preventif, biarin nggak mengulang apa yang dilakukan setiap hari itu. Kalau gagal ya gagal terus gitu. Nah itu kan dari segi dinamika dalam karyawan ya. Nah sekarang kita dan teman-teman mau tahu gimana dari segi kepemimpinan Mas Trian sendiri nih, gimana Mas Trian ngambil keputusan, membangun sistem komunikasi tadi yang di dalam perusahaan, penyelesaian konflik atau perencanaan tentang target perusahaan, dan juga misal kalau ada audit seperti itu. Gimana caranya menjaga budaya kerja yang sehat gitu?
pada intinya yang pertama adalah kita harus disiplinkan diri kita sendiri. Jadi nggak mungkin sebuah tim itu bakal disiplin kalau kitanya sebagai leadernya nggak disiplin. Nah, memberikan sebuah contoh itu sangat penting. Kemudian kita itu jangan pernah berhenti belajar tentang kepemimpinan, karena kepemimpinan itu harus diasah setiap waktu. Nah, kemudian banyak hal yang harus kita berikan terhadap tim kita. Kalau menurut saya, kita itu sama tim kita mungkin cuman jaraknya 1 jengkal lebih depan duluan sama tim kita. Tapi ketika tim kita itu belajar lebih giat, bisa jadi kita itu lebih tertinggal dari tim kita. Nah, kepemimpinan kita itu harus ketika kita berbicara ingin memimpin hal yang baik. Robert Peter Fish itu pernah berbicara, kita itu punya DNA leadership seperti apa. Yang ada 3 hal, cuman saya kasih 1. Yang tadi membuat orang itu mempunyai impian gitu. Menjadi pemimpin itu harus bisa membuat yang dipimpin itu punya impian yang lebih besar. Nah, jadi nggak sekedar kita itu cuman berbicara kita sebagai direktur kalian harus nurut gitu, tapi kita nggak bisa memberikan sebuah gambaran ke depannya mereka itu hal-hal indah apa yang mereka itu bisa capai ketika bersama kita. Yang kedua, apakah kita memberikan kesempatan untuk tim kita melakukan sebuah aktualisasi diri. Nah, banyak pemimpin nggak mau digantikan, atau pemimpin digantikan sama second generationnya. Kalau saya pada hari ini, satu perusahaan saya sudah dipimpin sama orang lain yang tidak ada hubungannya sama saya. Tidak ada hubungan keluarga, nggak ada hubungan ini. Tapi orang lain yang benar-benar meniti karir dari bawah di perusahaan kita. Nah, menurut saya itu memberikan sebuah kesempatan aktualisasi diri. Bahwasanya leadership itu harus menghasilkan leader lain. Harus membuat menciptakan leader-leader baru. Nah, itu hal yang kedua. Yang ketiga, kenapa leader itu harus belajar? Karena perkembangan zaman, karena kita berbicara tentang manusia yang selalu dinamis. Nah, kita itu nggak bisa menerapkan kalau kita sebagai leader yang transformatif, kita mau membawa perusahaan ini kemana, ya kita harus tahu kita itu sudah punya kemampuan apa. Ya kita harus mengaudit diri kita. Jangan-jangan kita nggak punya kemampuan dalam memimpin, kita nggak punya skill untuk melakukan sebuah perubahan. Nah, ini kan jadi sebuah problem. Pengennya jadi market leader gitu, tapi kita nggak punya skill, kita nggak punya kemampuan untuk memimpin tim banyak. Kalau mau market leader, berarti kan yang dipimpin adalah orang-orang yang lebih profesional dari kita, lebih spesifik lagi keilmuannya. Kan dibutuhkan kepemimpinan yang lebih kuat lagi. Nah, itu yang ketiga, kita harus tetap belajar. Nah, dari tadi kita ngomongin aspek operasional kan tadi ada resiko. Nah, sekarang kita ngomongin aspek SDM juga pasti ada resiko manajerialnya kan. Nah, menurut Mas Rian tuh resiko manajerial terbesar apa yang mungkin terjadi dalam mengelola tim ini? Menurut saya yang paling mendasar adalah, yang punya resiko besar adalah mengelola people. Itu sangat berbahaya. Karena contoh, kita membiarkan tim kita melakukan pekerjaan yang tidak benar, itu bakal mengulang dan bakal menular kemana-mana. Anggaplah cara memasang bata, nggak zigzag gitu, jadi nggak tersusun, jadi lurus gitu. Oh, ini lurus, biarin rapih gitu, semuanya ngikut gitu loh, ya kan? Akhirnya apa? Kualitasnya pasti hancur gitu. Nah, karena apa? Kita nggak mengawasi. Nah, maka dari itu sangat penting kalau kita mau membuat perusahaan kita bagus, people kita harus people champion. Kan ada dua pilar kalau berbicara tentang bagaimana kita
perusahaan kita menjadi top, pertama kita harus ngomong people champion, yang kedua kita harus berbicara world class company. Nah, people ini kan menjadi sebuah faktor yang fundamental. Bayangin kita bekerja dengan orang-orang yang nggak tahu apa-apa, walaupun murah, tapi dia nggak bisa apa-apa, bakal nyusahin pimpinannya. Ujung-ujungnya bakal mahal juga ya. Bakal mahal juga kosnya. Kenapa? Kan kamu harus mengajarkan loh. Kos kamu kalau kita berbicara konversi sebagai direktur untuk mengurusi karyawan menyikat WC, itu kan kos kamu berapa? Nah, lebih baik kita cari tenaga yang terampil. Maka dari itu harusnya setiap perusahaan itu punya corporate university, itu sangat penting untuk menstandarisasi orang-orang yang bekerja di perusahaan. Oke, itu semua untuk aspek sumber daya manusia. Selanjutnya kita masuk ke aspek yang agak ribet, yaitu aspek keuangan. Nah, untuk mempersingkat waktu mungkin kita agak dirangkap aja ini. Jadi untuk poin pertama itu investasi dan modal, Mas Rian. Nah, sebenarnya untuk memulai suatu proyek atau suatu project gitu ya, itu sebenarnya kalau menurut Mas Rian tuh butuh modal berapa, modal awal lah. Terus juga sumbernya dari mana, atau mungkin proporsi dari, ada mungkin investor dari eksternal dan juga modal sendirinya seperti apa proporsinya. Silakan Mas, dari Mungkin Mas Rian ada sendiri gimana? komponen investasi yang terbesar juga, Mas. Oke. Kalau ini balik lagi ke mindset, bisa nggak tanpa modal? Bisa. Kan orang berbicara bagaimana kita sebagai orang yang punya modal, kita punya skill, kita punya tenaga. Nah, ini kan modal semua nih. Nah, kita mau memposisikan kita di mana nih? Nah, kalau kita berbicara corporate, berarti semua itu sumber daya punya di perusahaan. Tapi ketika kita mau berbicara memulai, nah ini kita tinggal memilih pintu mana yang kira-kira kita bisa masuk. Kalau kita tenaga kita murah, ya kita masuk di tenaga itu. Kalau kita sebagai orang yang punya uang, ya berarti kita masuk pintu dari situ. Nah, kalau dilihat struktur dari investasi properti yang paling mahal ya jelas lahannya. Kita bisa beli lahan, anggaplah kalau kita mau buat kawasan 1 hektar gitu. Minimal untuk beli lahan aja sudah 2 miliaran kan. Nah, belum nanti bagaimana kita berbicara pembangunannya, kemudian bagaimana nanti membangun infrastrukturnya. Nah, itu kan cost semua tuh. Nah, jadi kalau menurut saya ya, kalau pengen ringan ya bekerja sama. Jadi kalau kita memang punya skill di bidang apa, ya kita lakukan. Tapi kalau kita, contoh kita punya tanah nih, kita nggak punya bangun, ya kalau kita nggak punya mitra ya kita pinjam perbankan. Kalau kita nggak punya nggak oke di perbankan ya kita cari investor gitu. Nah kan banyak cara. Tapi yang jelas yaitu ketika kita mau berbisnis pastikan jangan serakah. Kalau kita serakah ya kita bakal terkungkung terhadap tempurung bisnis itu sendiri. Contoh di bisnis properti, kita mau menguasain semuanya, tapi kita nggak punya banyak sumber daya. Akhirnya bisa jadi apa yang kita inginkan itu malah nggak jalan. Nah, tapi kalau kita berbicara konsepnya berbisnis itu adalah berbagi, kolaborasi, terus memberdayakan, saya rasa malah proyeknya bisa cepat. Nah ini ada yang ahli bangunan, kamu yang bayar kamu yang bangun, saya yang punya tanah, kamu yang menjualin, kemudian ada yang kamu yang ngurusin administrasi dan legal gitu. Nah itu menurut saya malah bisa cepat jalannya gitu. Kemudian kalau dari aspek finansial ya seperti itulah, bagaimana kita mengatur dari perencanaan proyek itu, kemudian ya di atas kertas mungkin bisa besar, tapi implementasi bisa jadi nggak sesuai dengan apa yang di atas kertas kalau dari perencanaan keuangan. Oke, untuk selanjutnya mungkin kita agak lebih santai sedikit. Saya mau Mas Trian, kita membayangkan gini, misal kita mau membuka suatu proyek baru nih. Okay. Suatu proyek baru kita anggaplah 1 hektar deh untuk proyeknya gitu. Nah,
Kalau menurut Mas Trian sendiri mungkin ya, gini kita bersimulasi aja. Itu berapa sih kayak harga estimasi biaya tetap per bulan, biaya variabel juga nanti kita ini kan subsidi lah anggapnya. Berarti nanti untuk harga jual berarti kan fix nih 160. Dan juga ada estimasi nggak penjualan per bulan tuh berapa untuk mencapai target nih. Misal kita ngambil pendanaan gitu. Terus juga berapa margin yang kita targetin, berapa lama itu bakal balik modal atau BEP, juga estimasi laba bersihnya. Kalau Mas Trian sendiri mungkin ada trik-trik khusus gimana cara nentuinnya gitu. Terus juga proyeksi arus kasnya dan juga bisnis ini sekiranya tuh bisnis yang jangka panjang atau jangka pendek atau liquid gitu. Kalau untuk yang project 1 hektar ini, itu kita simulasikan menurut pandangan Mas Trian. Silakan. Kalau bisnis properti, inventorinya adalah tanah. Dan problemnya ketika kita menjual tanah hari ini, kita nggak bisa dapat tanah yang sama dengan harga itu. Nah, maka dari itu, kalau menurut saya bagaimana kita take profit first gitu loh. Kalau bahasanya itu, kalau kita contoh mau mendesain dari sisi keuangannya, kita lihat modal kita beli tanah tadi anggaplah kita 2 miliar. Kemudian kan proyek itu kan nggak harus semua terbangun dulu kan. Tapi kan nanti kan ada arus kas yang bisa menjalankan proyek ini. Tapi ada harga-harga yang atau dana-dana yang memang harus disiapkan di awal. Nah, jadi anggaplah biaya untuk memulai adalah 3,5 miliar gitu. Nah, berarti bagaimana kita mendapatkan keuntungan, kalau saya menghitung ya minimal keuntungan saya adalah sama dengan tanah yang saya beli. Kalau tadi 2 miliar ya berarti saya harus mengunci awal itu. Keuntungan marginnya adalah 2 miliar. Nah, itu saya kunci dulu. Nah, kemudian nanti kita hitung lagi. Berarti kalau dibilang modal awalnya 3,5 miliar, 1,5 miliar gimana biarin proyek ini jalan? Ya kita bisa cari support dari pendanaan dari perbankan, bisa dari investor. Nanti kan tinggal kita hitung dari interestnya berapa kan. Nah, kalau bunga anggaplah 12% ya berarti udah harus komponen-komponen itu harus kita masukkan di dalam rencana keuangan kita. Nah, kemudian fixed cost segala macam. Kalau fixed cost kan mungkin per project ya Bang, karena kita ada PM-nya, project manager segala macam. Nah, itu yang megang satu project. Nah, itu masih bisa terkendalikan daripada kita seluruh tim turun ke sana. Akan tetapi kalau seluruh tim pemasaran iya, tapi kalau seluruh tim secara manajemen enggak. Jadi di sana sudah dipegang project manager untuk apa? Meminimalisir cost. Berarti harus dibedakan ya biar Dibedakan. Enggak apa ya bahasanya, biar enggak bengkak lah biaya operasional. Betul. Nah, untuk selanjutnya tentunya kita bakal ngomongin resiko nih. Nah, gimana sih pandangan Mas Trian sendiri menghadapi jika misal kayak penjualannya yang tadinya mungkin sebulan bisa akad 20 unit, gimana kalau misal itu turun 20%, gimana kalau tiba-tiba biaya operasionalnya terpaksa naik, atau mungkin gimana caranya Mas Trian memposisikan produk Mas Trian ini di dalam adanya inflasi, karena mungkin kan sekarang kebijakan dari Menteri Keuangan kita yang didorong terus oleh Pak Presiden, gimana caranya ekonomi ini terus berjalan, itu kan juga bakal nge-trigger inflasi. Seperti contohnya telur kemarin di program MBG itu kan udah mengalami kenaikan harga itu. Gimana Mas Rian memposisikan produknya terhadap inflasi yang terjadi, dan juga gimana yang paling penting mungkin bagi teman-teman yang di sini yang mau mulai usaha juga kan, gimana strategi mengelola utang bisnis gitu. Ya. Kalau berbicara strategi, kita melihat resiko itu kan sebenarnya dari awal ya. Bagaimana kita menganalisa pestel awal lah ya. Secara politiknya gimana, ekonominya gimana, ya kan. Kemudian secara legalnya gimana. Nah, itu kan harusnya kita sudah punya mitigasi lah sebelum menjalankan proyek. Tapi ada hal yang memang nggak bisa kita kontrol. Contoh harga semen bisa naik karena kelangkaan, harga besi juga bisa naik. Nah,
itu yang kita lakukan adalah yaitu ketika kita membuat RAB, kita harus membuat itu menjadi RAB standar. Jangan menggunakan RAB yang benar-benar fresh banget atau realitinya gitu loh. Kan ada standar harga satuan bakunya gitu. Nah, itu yang kita rencanakan sehingga ketika kita memberikan sebuah opsi dalam buku keuangan kita, kan mesti kita mau secara optimis, kita mau agak pesimis atau normal gitu. Nah, kita kan sudah melihat gambaran ini. Nah, dari 3 planning ini, planning finance kita. Nah, kita mau ngambil yang mana ketika memang terjadi sesuatu hal yang nggak diinginkan. Contoh kayak tadi ada perubahan harga kayak keramik ini naiknya 10.000 gitu kan. Nah, berarti kan ketika kita memang naruh di hal yang pesimis untuk keuntungan, kita sudah lihat, oh kalau pesimis keuntungan kita anggaplah menjadi 1,5 miliar. Kalau semuanya optimis kita tadi bisa 2,5 miliar. Kalau kita normal berarti 2 miliar. Gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kita harus membuat planning yang nggak hanya cuma satu. Kita harus minimal membuat 3 planning sehingga kalau terjadi sesuatu ya hasil yang nggak sesuai terhadap kertas yang kita rencanakan itu kita udah nggak kaget. Dan kita juga punya exit plan setelah ketika ini yang terjadi apa yang harus kita lakukan. Itu penting memanage resiko di awal. Berarti udah ada beberapa mitigasi yang dilakukan sejak awal. Betul. Gimana nanti proses eksekusinya? Jikalau hal-hal yang ditakutkan itu terjadi, itu sudah ada setengah jalannya lah ibaratnya ya. Udah tinggal dieksekusi aja. Nah, itu dari aspek keuangan. Nah, sekarang kita tentunya kalau membuka suatu project, apalagi project properti gitu, itu kan bakal berdampak pada ekonomi dan kehidupan sosial di suatu lingkungan yang kita buka baru itu. Nah, untuk aspek ekonomi dan sosial ini, menurut Mas Rian sendiri, gimana nih tanggapannya tentang peraturan yang mewajibkan ada persentase kita memakai tenaga kerja lokal dari daerah tersebut? Silakan. Ya, kalau secara sosial ekonomi, pastilah properti itu ketika dibuka itu bakal menggerakkan 180 sektor industri lainnya, termasuk tukang laundry yang sekitar situ, tukang gorengan, kemudian tukang galon lah. Jadi itu banyak hal. Tapi yang saya terkadang harus saya kritisi adalah bagaimana menggunakan tenaga-tenaga lokal. Kadang tenaga lokal ini yaitu banyak yang nggak terampil. Nah, ini kan jadi sebuah challenge buat kita. Nah, kalau kita memberikan sebuah contoh hal-hal yang memang urgent atau yang nggak bisa dipegang oleh orang lain, kita nggak memberikan. Tapi ketika pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa diberdayakan di masyarakat sekitar, yaitu kita berikan. Contoh kayak keamanan, kemudian bagaimana menjaga gudang, kemudian bagaimana pengondisian lingkungan, kayak kalau pemotong rumput segala macam itu kan bisa kita berdayakan. Tapi kalau memang ada yang lebih terampil juga ya mungkin kita masukkan ke office gitu. Nah, itu kan dalam untuk memanage secara efek sosial ekonomi kita kan. Kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi ketika membuat properti di sekitar itu pasti langsung melonjak gitu. Minimal tanah sampingnya juga udah naik. Kemudian yang warung-warungnya tadi sepi jadi rame karena ada market kan. Bisnis properti itu bukan sekedar bangunan doang gitu. Tapi bagaimana membawa market di suatu tempat gitu. Ya kalau kita berbicara, contoh kalau 100 unit itu kan berarti minimal ada 300 orang market baru yang kita taruh di suatu tempat gitu. Nah itu, jadi untuk kita melakukan meminimal resiko terhadap konflik terhadap lingkungan, yaitu kita gunakan tenaga-tenaga lokal itu sebagai tenaga-tenaga yang ketika memang bisa digunakan seperti tenaga-tenaga kasar ya kita gunakan. Tapi kan karena tantangan di daerah itu nggak banyak tenaga terampil yang bisa kita dapatkan. Nah itu yang jadi sebuah challenge-nya seperti itu. Berarti bisnis properti ini tidak hanya mendukung UMKM, malah
dapat menumbuhkan UMKM yang lain ya Mas? Betul, karena membawa market kan. Nah, tapi terlepas dari aspek-aspek positif yang terjadi karena adanya proyek properti di suatu daerah, ada juga nggak sih bisnis ini tuh menimbulkan gangguan sosial, Mas? Kalau menurut Mas Trian? Saya rasa pasti ada ya. Jadi positif itu pasti bakal diimbangi oleh negatif. Pertama ketika lingkungan itu tidak siap. Kan kalau proyek sekarang itu akan menimbulkan kayak daerah rural urban gitu. Jadi daerah yang belum siap untuk menjadi tempat banyak orang gitu. Kan terjadi urbanisasi gitu kan. Jadi orang yang kerja di kota tapi kampungnya contoh di Lampung Barat, di Tulang Buang Barat, di Mesuji segala macam, pengen menetap di daerah sini gitu. Dari yang harga murah pasti kan di pinggiran kota. Nah, terkadang penduduk existingnya belum siap secara sosialnya. Kenapa? Bisa jadi orang yang kerja contoh kantoran gitu ya. Contoh kayak kita awal-awal buka Jati Agung itu. Orang masih banyak naik sapi gitu loh. Terus masuklah warga-warga baru bawa mobil ya kan. Kemudian ada yang ngebut ya segala macam lah, ada yang akhirnya yang tadinya tenang bertani, berternak, ternaknya jadi stres segala macam. Nah, itu kan jadi efek negatif juga kan. Tapi kita nggak bisa menghindari sebuah pertumbuhan perkotaan. Maka dari itu untuk hal-hal seperti itu memang dari awal harus dipastikan bagaimana sebagai pengusaha kita memberikan sebuah pengertian nanti daerah ini bakal menjadi seperti apa. Jadi nggak bisa kita diam-diam saja, contohnya ini tempat yang tadinya sawah, yang tadinya kebun, contohnya jadi tempat yang ramai gitu kan. Nah ini kan kita kan harus ada pengertiannya gitu loh. Yang tadinya deket kandang kan bukan yang jadi problem itu bukan kandang mendekati penduduk, kadang penduduk yang mendekati kandang ayam gitu kan. Akhirnya dari situ yang disalahkan kandangnya gitu. Dan kan bisa jadi dari awal kita nggak menjelaskan nanti efeknya seperti apa. Nah itu kan penting dari awal kita harus menjelaskan efek apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, dari sisi positifnya ada, dari posisi negatifnya ada. Nah, selanjutnya ini mungkin kita kan sekarang lagi gencar ngomongin soal deforestasi nih Mas. Yaitu apalagi di proyek properti ini kan biasanya ketika membuka lahan kan kita kan membabat hutan, membabat pohon segala macam. Nah itu mungkin dari Mas Rian sendiri bisa jelasin ke teman-teman semua seperti sebenarnya proyek properti atau perumahan ini ataupun proyek properti yang lain yang membuka tempat di daerah baru itu sebenarnya deforestasi nggak sih, atau mungkin ada peraturan dari pemerintah yang ternyata membolehkan untuk itu dijadikan properti gitu. Ya kalau deforestasi enggak sih, karena kita kan nggak boleh membangun di zona hutan segala macam ya. Di pemerintahan ini atau di kita bernegara ini kan ada rencana tata wilayah gitu. Nah di situ ada zonasinya. Nah ini kan tergantung bagaimana pembangunan ini bisa terarah. Political will dari pemimpin daerah itu sangat penting untuk menyeimbangkan komponen-komponen yang ada di daerahnya. Contoh, nggak semuanya bakal bisa dibuat perumahan kan, karena ada kayak lahan sawah dilindungi, ada lahan baku sawah, ada lahan LP2B gitu. Nah, ada yang zona hijau, ada yang zona industri. Nah ini kan ada zonasinya. Jadi kita membangun properti itu nggak sekedar oh ini kita punya lahan harus bisa dibangun perumahan, enggak. Jadi ada tempat-tempatnya. Nah, bagaimana biarin ini imbang? Yaitu balik lagi ke political will-nya ya. Jadi kita tuh sama-sama untuk bagaimana kita hidup berdampingan terhadap makhluk hidup lainnya. Gitu. Nah ini kan sangat penting. Bisa jadi kita menjaga, akan tetapi political will-nya nggak bisa menyeimbangkan itu. Perubahan alih fungsi lahan, nah itu kan yang jadi sebuah tanda kutip yang harus kita benar-benar kita jaga. Ya, maka dari itu kita juga
harus bisa menyeimbangkan berapa zona hijaunya. Nah, maka dari itu kalau dalam perumahan itu sangat penting tata wilayah, membuat seed plan-nya awal. Kalau pengen daerah itu asri, nyaman, terhindar banjir, ya kita harus mengkonsep dari awal juga. Untuk contoh, rasionya 50-50, 50% jadi perumahan, 50%-nya untuk fasilitas umum, baik itu RTH, jalan, kemudian masjid. Nah, itu kan kita harus menata. Tata kelola itu yang penting dari awal. Nah, dari itu kalau dibilang ini gara-gara semua efeknya gara-gara properti, saya banjir, contoh banjir di Lampung efeknya gara-gara perumahan. Ya belum tentu juga gitu. Banyak yang dari kita juga merubah alih fungsi lahannya nggak jadi properti kan banyak. Kemudian ada juga yang menanam yang bukan tanaman kayu keras gitu kan, itu kan jadi efek. Kemudian penyempitan sungai, menutup sungai, nah itu kan yang menjadi problem kita. Tapi sampah yang di sungai juga. sampah juga, buang sampah sembarangan, ya itu kan problematik sih. Dan kita juga ya nggak bisa menyalahkan di si A, si B, si C, tapi bagaimana kita introspeksi diri, apakah aktivitas kita memang memberikan sebuah kemaslahatan atau kemudaratan gitu. Dari itu kalau kita pengen membuat sebuah kemaslahatan, ya berbisnis itu ya benar-benar bisnis, beribadah gitu. Jadi nggak sembarangan kita memulai usaha. Nah, kita kembali ke aspek sosial nih, Mas Trian. Gimana menurut Mas Trian kontribusi dari bisnis properti ini terhadap pendapatan pajak daerah? Dan juga kalau kita ngomongin aspek sosial kan tentunya di perusahaan tuh ada yang namanya CSR. Nah, itu dari organisasi atau perusahaan Mas Trian sendiri tuh gimana program CSR-nya? Oh, ya. Jadi kalau untuk bagaimana properti ini menyumbang PAD, ya pasti ada. Dari kita beli lahan itu kita kan sudah kena pajak biaya perolehan lahan, kemudian PPh-nya sudah kena, kemudian nanti jual rumah lagi kena lagi pajak seperti itu. Itu menjadi sebuah PAD kan untuk pemerintah daerah. Kemudian bagaimana aspek sosial keberadaan kita. Nah, kalau di kami itu kita yang rutin itu adalah kita ada biasanya santunan gitu ke masyarakat sekitar. Kemudian ada juga perbaikan infrastruktur yang menuju ke lokasi perumahan. Jadi ada manfaatnya keberadaan kita yang tadinya anggaplah jalannya underlock, kita aspal, kita paving gitu, yang menuju ke lokasi. Jadi nggak hanya lokasi kita aja kan. Kemudian juga ada juga pemberdayaan masyarakat terhadap contoh menjadi tenaga terampil, ya kan diajarkan juga oleh tim kita ketika memang ada orang yang mau bekerja, yaitu tapi memakan waktu kan. Tapi di sisi lain kita harus berbicara tentang sosial, yaitu CSR yang dilakukan. Baik. Nah, itu semua tadi aspek-aspeknya yang sudah kita bahas pada ngobrol sore kali ini. Nah, untuk pertanyaan penutup ini sedikit intermezzo aja, Mas Trian. Kalau Mas Trian bisa mengulang waktu nih, ngulang bisnis Mas Trian dari awal nih, mungkin ke 2014 atau 2010-an itu, dimana mungkin itu pemainnya masih sedikit tuh, masih kayak peak-peaknya lah untuk program-program subsidi. Apa yang pingin Mas Trian perbaiki atau Mas Trian lakukan? Nah, dari situ kita beralih lagi ke masa sekarang untuk 5 tahun ke depan. Apa yang ingin Mas Trian lakukan pada organisasi atau perusahaan Mas Trian? Saya mau flashback, bahwasanya mindset kita itu kadang-kadang kurang tepat. Yang pertama, orang tua kita menjual aset properti untuk menguliahi kita, untuk kita sekolah. Nah, setelah kita lulus sekolah, jadi pengangguran gitu, terus kerja, nggak punya properti, habis itu nyicil untuk beli properti gitu. Jadi menjual properti untuk melakukan hal sesuatu, tapi mendapatkan propertinya itu benar-benar mutlak rata-rata 15-20 tahun lagi gitu. Dan ini mindset yang menurut saya perlu diperbaiki. Coba kita sebagai orang tua,
ketika sekarang tuh orang mau punya tanah 72 meter dan punya rumah itu harus butuh waktu 20 tahun untuk memiliki properti itu secara sempurna. Nah, coba bayangin, kita sekolah dari SD itu 72 bulan ya. Kalau orang tua kita nyicil 1 meter gitu. Nah, kita tuh lulus SD sudah punya 1 kapling lah bahasanya. Nah, nanti SMP begitu lagi, SMA begitu lagi. Nah, akhirnya kalau SMP dan SMA berarti punya 72 meter lagi. Nah, itu dijual untuk membangun tanah yang tadi. Saya rasa semua orang udah punya rumah kalau mindsetnya benar gitu. Nah, ini yang harus kita perbaiki, sistem pemikiran kita, mindset kita. Kemudian apa sih yang ketika kita dikasih kesempatan untuk mengulang di bisnis kita? Saya rasa kita harus mendesain bisnis kita. Bagaimana kita harus menjemput masa depan. Karena ini kan masa depan. Kalau kita flashback kan, menjemput atau memanggil masa depan itu di hari ini gitu. Dan kita harus merasakan seperti apa. Banyak kita orang itu ada 2 hal jenis orang. Yang pertama adalah orang yang tahu tapi nggak punya kesempatan. Terus ada orang yang punya kesempatan tapi nggak tahu gitu. Kebanyakan kita tuh di 2 orang ini. Tapi kita itu bukan orang yang punya desain. Ketika kita itu punya pengetahuan dan mengambil kesempatan. Nah, maka dari itu kalau dibicarakan kalau flashback dari awal, saya bakal mendesain bisnis ini. Bagaimana perusahaan ini saya melihat bakal menjadi besar ketika peluang-peluang yang telah saya lewati, karena kita nggak punya kemampuan, atau kita punya kemampuan hari ini kita nggak punya kesempatan yang baik seperti momen-momen sebelumnya. Nah, jadi kita harus mendesain perusahaan kita secara range-nya seperti apa, 20 tahun seperti apa, 50 tahun seperti apa. Ketika perusahaan itu masih berdiri walaupun pendirinya sudah nggak ada. Nah, itu kan target kita memberikan sebuah legacy ke depannya. Harapan saya ketika teman-teman mau memulai, ya udah mulai aja dulu. Jangan memusingkan terhadap apa yang membuat kita nggak jalan-jalan gitu. Ya kalau bisnis properti yang tadi saya bilang, kita nggak perlu bermodal besar dulu deh. Kita punya tenaga, kita masarin, kita sudah berbisnis properti. Nanti ningkat, kita punya 1 kafling, kita bangun, kita jual. Ya udah. Nanti beli tanah lagi, jual, dapat uang lagi, beli lagi. Akhirnya kita bisa memulai istilahnya kayak kita itu sedang pengen ke angkasa, shoot the moon gitu. Tapi roket yang kita rancang itu sambil kita jalanin gitu loh. Jadi udah continuous improvement aja. Kalau yang salah ya diperbaiki. Nanti ada yang kurang diperbaikin lagi. Nah, jadi hidup kita happy gitu. Jadi kita nggak menyesal terhadap masa lalu, tapi kita bisa berpikir masa depan seperti apa. Saya yakin dengan seperti itu kita mendesain bisnis kita, kemudian kita bisa memperbaiki apa-apa yang kekurangan kita. Ya karena saya rasa kalau berbicara nanti 10 tahun lagi, ini aturan bisnisnya juga bakal berbeda, cara bisnis ini bakal berjalannya juga beda. Bagaimana AI bisa sangat berpengaruh, bagaimana VR-nya, bagaimana sesuatu yang mungkin nggak bisa kita bayangkan hari ini itu bakal terjadi. Bisa jadi kita pada 10 tahun nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain karena kita nggak berguna gitu loh, karena kita nggak adaptasi terhadap perubahan zaman. Berarti intinya tuh tetap berjalan dan juga tetap meningkatkan keahlian diri gitu ya. Betul. Oke, itu aja semua pertanyaan yang bisa kami tanyakan ke Mas Trian pada sudah jatuhnya interview sih ini ya. Jadi ada lagi Mas? Mungkin hanya itu aja ya. Kami teman-teman ini berterima kasih banyak ke Mas Rian karena yang pertama udah mau datang, yang kedua memberi kami ilmu yang sangat-sangat bermanfaat ini. Sama-sama. Oke, itu sorry. Itu dulu mungkin untuk bincang-bincang sore kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ya.